Hai teman-teman, selamat datang kembali di modul Data Science and Technology Series yang berjudul Teknologi dan Manajemen Big Data. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengenalan interface ya. Jadi tadi sudah melakukan proses job, sekarang saya hanya ingin mengenalkan sebenarnya di dalam Cloudera Package ini ada apa lagi sih gitu. Nah, teman-teman sudah familiar, ada browser dari Mozilla Firefox, kemudian di sini ada beberapa menu. Nah, yang saya ingin jelaskan di sini adalah pertama, kita bisa menggunakan tutorial di sini ya. Jadi tinggal di go through aja. Kemudian yang kedua, ada Hue. Nah, Hue ini adalah Hadoop User Experience atau Hadoop User Interface. Nah, kalau kita gunakan Hue, artinya kita akan menggunakan web sebagai interface kita dengan si Hadoop. Jadi bukan dengan terminal gitu. Tapi sebenarnya sih sama aja. Ada engineer yang suka pakai terminal, ada engineer yang lebih suka pakai web interface. Ya, karena gampang tinggal drag and drop. Nah, ini by default Cloudera dan passwordnya Cloudera gitu. Di sign in aja. Kemudian kita akan masuk ke menu Hue-nya. Gitu. Ya. Ini ada banyak hal, ada example segala bisa dicoba. Ini cuma, nah ini ada macam-macam nih, ada individual application example. Jadi enaknya kalau pakai Cloudera Package ya sebenarnya sih langsung udah terkonfig gitu, macam-macam langsung jadi satu package gitu. Nah, Hive teman-teman udah tahu ya, Hive itu untuk SQL query. Ini kalau diinstal ya tinggal diklik, kemudian tadi akan install example-nya. Kemudian Impala itu adalah Cloudera Impala. Dia seperti Hive tapi versi lebih advance-nya lah untuk penggunaan Cloudera gitu. Kemudian ada Solar. Solar ini solar nyebutnya. Nah, kalau Solar dia adalah platform untuk searching, untuk query-query. Jadi dia banyak kan dipakai untuk search gitu. Jadi koleksinya banyak, search image, search text dan sebagainya. Kemudian ada Uzi. Nah, Uzi ini apa? Uzi ini workflow. Jadi dia untuk mengatur schedule, sebenarnya ngasih overview. Oh, workflow-nya, aliran datanya, aliran prosesnya seperti apa. Makanya di sini ada dashboard-nya gitu. HBase, teman-teman udah tahu ya, HBase itu adalah big table. Jadi HBase itu sebenarnya dia pada prinsipnya adalah table yang ukurannya bisa kayak hampir unlimited. Dan untungnya dia fleksibel, jadi dia tidak hanya menyimpan structured tapi juga unstructured data gitu. Kemudian ada Pig Editor, teman-teman juga udah tahu Pig itu dia adalah scripting language yang menjembatani antara kita yang berbicara dengan bahasa Inggris, bahasa manusia, dengan bahasa Java. Jadi Pig Editor tuh muncul karena kita menyadari gitu, orang-orang yang nge-develop Hadoop tuh menyadari bahwa nggak semua orang bisa Java gitu. Jadi dibuatlah si Pig ini untuk kemudian kita bisa coding secara simple seperti scripting language high level seperti bahasa Inggris biasa. Kemudian ada compiler yang akan mentranslate-nya menjadi Java language gitu. Ya, kemudian ada job designer ya untuk ke design job. Kemudian ada configuration ya, ada configuration. Kemudian ada server logs. Ini namanya juga cuma quick start, jadi nggak semuanya lengkap. Disinilah digunakan kemampuan administrator ya gitu, karena dia seperti data center ya, data center yang memonitor banyak log gitu. Nah, ini seperti itu juga gitu. Hadoop itu juga server yang harus running terus-menerus dan harus dipantau gitu. Nah, kemudian sekarang kita lihat di sini. Nah, query editor ya, ada beberapa pilihannya. Jadi bisa pakai Hive, bisa pakai Cloudera Impala, database query ini SQL biasa, kemudian pakai Pig, kemudian job designer. Ada data browser ya, ini ada HBase, ada scope transfer. Teman-teman bisa klik sendiri sih. Gitu, ini analytics demo misalkan. Nanti dimain-mainkan saja. Intinya sih sebenarnya ini untuk menunjukkan apa saja yang bisa diproses di sini. Kemudian ada workflow ya, kemudian ada search dan sebagainya. Search ini yang tadi Solar itu ya, dia ada Twitter, ada Yelp, kemudian ada security-nya gitu. Nah, kemudian nih kita masuk ke Hadoop-nya. Hadoop-nya ini sangat basic, teman-teman udah tahu semua istilah ini. Ada HDFS name node yaitu untuk masternya.
Ya, kelihatan di sini dia hostnya nih. Ini host, alamat hostnya http quickstart.cloudera, angkanya segitu. Kemudian ada secondary name node. Nah, angkanya juga segitu. Angkanya agak beda dari name node ya, karena dia seharusnya supposed to be a backup. Jadi tidak di node yang sama. Kemudian ada data node. Kemudian satu untuk resource manager, satu untuk node manajernya, untuk yang ngurusin task-nya gitu atau jobnya. Dah, kemudian ini HBase. Ya, HBase itu database ditaruh di server atau master. Impala ini untuk query. Spark. Nah, Spark ini sesuatu yang berbeda. Jadi dia ini sebenarnya adalah improvement dari apa yang kita punya di MapReduce gitu. Jadi kalau di MapReduce kita masih ada put file, get file gitu. Nah, kalau Spark tuh dia lebih cepat karena dia melakukannya dengan memori. Jadi data disimpan di memori. Itu aja. Nah, sekarang lebih ngetren untuk teman-teman yang bekerja di bidang big data adalah Spark. Jadi, oke, kamu punya Hadoop knowledge bagus gitu. Tapi kalau bisa sekarang pakai Spark nggak dan Scala gitu. Jadi yang sekarang lagi ngetren yang Spark dan Scala ini. Solar tadi udah dijelasin ya. Kemudian Uzi dan ya, kemudian ada beberapa hal yang lain. Gitu. Ya, ini memang proses belajarnya agak lama, jadi memang harus belajar satu sambil mengumpulkan experience gitu. Nah, begitulah topik mengenai menggunakan Hadoop. Setelah ini kita akan lanjut ke topik berikutnya, di mana kita akan berusaha untuk membedakan alternatif Hadoop itu apa sih gitu. Kemudian ada yang namanya NoSQL atau NoSQL dan ada namanya PostgreSQL. Nah, bedanya apa sih gitu. Kemudian ada alternatif lain seperti MongoDB, itu seperti apa sih gitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.